Masyarakat adat Negari Kurai Limo Jorong, Mandiangin, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Taufik Datuat Nan Laweh, ungkapkan, banyak permasalahan tanah ulayat di kota itu belum terselesaikan oleh instansi terkait atau pemerintah kota setempat. Hal tersebut disampaikan Datuat Nan Laweh usai mengikuti audiensi bersama jajaran PEMKO dan Badan Pertanahan Negara Bukit Tinggi difasilitasi DPR di Bukit Tinggi. Niniak Mamaf suku Pisang di Jorong Mandiangin itu katakan, beberapa tanah ulayat yang bermasalah tersebut, di antaranya tanah ulayat di Panorama Baru, Islamic Center, tanah kaum suku Guci di Gulai Banca, tanah ulayat suku Pisang di Sarojo, dan Inkorba. Juga beberapa titik tanah ulayat lain, ada pula tanah ulayat Nagari. Pikiran kami terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Ada juga instansi vertikal tentang permasalahan sertifikasi tanah-tanah pusat tinggi, tanah kaum, tanah Nagari. Dalam konteks itu yang kami sampaikan ke DPR pada hari tadi pada jam 10, kemudian pulang sampai jam 1, yang diterima langsung oleh Ketua DPR beserta anggota DPR lainnya, sekaligus yang dihadiri oleh asisten dari Pemda Bukit Tinggi. Sudah itu instansi vertikal yaitu Kepala ATR BPN Kota Bukit Tinggi dan jajarannya. Yang intinya surat yang penyerahan tadi terkait masalah tanah pusat tinggi yang disertifikatkan. Sesudah itu kasus jalan bypass khusus dari Simpang Nampe bypass Jalan Soekarno-Hatta menuju Taman Makam Pahlawan, bahwasanya konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi pada penyelesaian konsolidasi jalan bypass sampai sekarang itu belum terpenuhi. Itu yang pertama. Sudah itu masalah kasus Islamic Center yang tadi sudah kami pertanyakan ke DPRD termasuk ke pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui asisten. Kasus Islamic Center itu sampai sekarang puing-puingnya berdiri sudah semenjak zaman Pak Jufri, Pak Ismet, Pak Ramlan, Pak Herman Safar. Sekarang sudah sampai pula di zaman Pak Ramlan selaku kepala daerah. Kenapa masalah Islamic Center tidak bisa diselesaikan? Ada apa? Nah, di sini kami selaku masyarakat adat di Mandiangin khususnya itu sangat-sangat mempertanyakan terkait kasusnya persengketaan Pemko Bukit Tinggi dengan Persekutuan Guci Dr. Agus Kampuang yang terkait di objeknya betul-betul yaitu Islamic Center. Sebetulnya termasuk masalah RSUD dan Barbarmawi. Itu sebetulnya tidak ada kepastian entah siapa yang punya, siapa yang memiliki. Sementara selama ini pemerintah dia mengklaim dia punya sertifikat. Nah, disitulah kami tadi minta klarifikasi supaya ini digiring opininya untuk menuntaskan supaya jangan ada juga warisan yang tidak beres. Terusnya kasus tanah di Gudang Peluru yang informasinya 1,7, yang pemerintah atau TNI mengklaim itu katanya 17 hektar. Nah, tempoh hari kan udah ribut juga kasus di Gudang Peluru. Anak ponakan kami akan membangun di plan itu adalah tanah TNI. Nah, itu pun kami sampaikan tadi. Sudah itu kasus tanah Jepang yang di Cempaka dulu dari kantor camat sampai Simpang Inkorba. Nah, itu pun nggak jalan statusnya seperti ini. Sesudah itu kasus Inkorba sendiri. Itu sama, jawabannya tidak ada yang pasti, sehingga kami mulai audiensi dengan DPR itu harus kita ungkap. Kami menggiring ke DPR dibentuk pansus dan tim pencari fakta masalah yang diwariskan kepada generasi berikut. Alhamdulillah tadi ada yang dijawab langsung oleh
asisten dari Pemko Bukit Tinggi, dan itu semuanya kita sepakat untuk mencarikan solusinya. Sementara itu, Ketua DPRD Bukit Tinggi, Syaiful Effendi, berjanji memfasilitasi pihak-pihak yang bermasalah terkait persoalan tanah wilayah tersebut dengan instansi yang menangani atau pemerintah kota setempat. Kata politikus Partai Keadilan Sosial itu, bagaimanapun, tahap demi tahap, permasalahan yang dimaksud hendaknya terselesaikan sesuai koridor hukum yang berlaku. Yang di Panorama Baru, yang Gudang Peluru. Nah, mudah-mudahan ke depan ini secara bertahap kita panggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusinya begitu. Tapi memang diakui itu memang permasalahan ini sudah lama ya. Sudah lama. Dengan ada 7 item tadi itu ya. Jadi memang kita akan fasilitasi nanti ke depannya. Insya Allah. Karena memang tugas DPR itu kan fasilitator ya. Iya. Memfasilitasi permasalahan benar salah itu tidak urusan DPRD gitu ya. Iya. Tapi jika ada pihak manapun yang istilahnya menyampaikan aspirasinya ke DPRD, tentu kita tampilkan. Terkait hukum negara, hukum adat tentang banyaknya sertifikat gitu. Sementara tadi bilang kan lantak sepadan nggak ada gitu. Gimana tanggapan itu? Kalau kami pribadi tentu kita sesuaikan dengan peraturan yang ada begitu. Ya. Kita sesuaikan dengan peraturan yang ada. Seperti apa kata aturan, seperti apa kata hukum. Tentu sebagai warga negara yang taat hukum, tentu kita patuh pada hukum. Baik hukum negara maupun hukum adat. Ya, tentu kita lihat nanti sejauh mana sebetulnya peran hukum adat ini dalam perspektif hukum negara. Jadi artinya jangan sampai nanti apa yang kita lakukan melanggar aturan yang ada. Itu saja intinya. Ya, kita berharap tentu berbagai macam permasalahan yang ada di Kota Bukit Tinggi, terutama permasalahan tanah, step by step secara bertahap bisa ada titik terangnya lah gitu. Oke.